Pemirsa, pernahkah Anda mendengar istilah membasuh dahaga? Inilah yang telah dilakukan oleh Bupati Arif Rohman di Kabupaten Blora selama 5 tahun terakhir ini. Untuk itu, menjelang hari jadi Kabupaten Blora yang ke-276 tahun, Anda akan kami ajak melihat kondisi Blora dalam 5 tahun terakhir. Tak dipungkiri, di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Haji Arif Rohman, Blora mengalami percepatan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Meski masih banyak PR memang. Seperti diketahui, dengan fokus pada akses jalan, air bersih, dan fasilitas publik, kebutuhan dasar warga kini perlahan terpenuhi. Rinciannya kayak apa? Yuk Anda akan kami ajak untuk melihat langsung bagaimana pembangunan tersebut telah mengubah wajah Blora di saat ini. Ya, pembangunan infrastruktur di Blora, terutama pada masa jabatan pertama Bupati Arif Rohman, memprioritaskan perwujudan janji kampanye dalane dadi alus, banyune lancar terus. Strategi yang dijalankan meliputi percepatan pembangunan jalan dengan anggaran besar, serta lobi intensif ke pemerintah pusat maupun provinsi. Capaian terbesar dan paling dirasakan adalah perbaikan besar-besaran pada jaringan jalan yang sebelumnya dikenal dengan kondisi yang buruk. Dalam upaya meningkatkan jaringan jalan, pemerintah Kabupaten Blora melakukan perbaikan dan pembangunan jalan secara masif, mencakup total puluhan hingga ratusan kilometer jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Misalnya, di tahun kedua 2022 saja berhasil dibangun sekitar 116 km jalan dengan anggaran mencapai sekitar 308 miliar rupiah. Salah satu proyek strategis adalah pembangunan dan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Randu Blatung hingga Getas hingga perbatasan Ngawi. Hal ini tidak hanya mempermudah mobilitas lokal, tetapi juga secara signifikan memperpendek akses ke jalan tol Solo-Ngawi. Namun, memungkinkan perjalanan Blora ke Solo hanya dalam waktu sekitar 2 jam. Pemkab Blora tercatat aktif dan sukses dalam melobi dana IJD dari pemerintah pusat yang digunakan untuk menuntaskan perbaikan ruas-ruas jalan strategis kabupaten. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi, di mana sebagai penjabaran banyune lancar terus? Untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih dan irigasi yang menjadi masalah menaun di Blora, pemerintah daerah fokus pada pembangunan dan rehabilitasi embung. Pembangunan embung misalnya telah dibangun setidaknya 18 unit embung untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya yang sangat vital untuk menunjang sektor pertanian dan cadangan air bersih masyarakat. Selain itu, upaya perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi dilakukan untuk memastikan pasokan air yang lancar bagi lahan pertanian, mendukung program pengembangan pertanian organik dan peningkatan hasil panen. Program pembangunan dan perbaikan sarana air minum dan sanitasi juga diprioritaskan, seringkali melalui kerjasama dengan stakeholder terkait untuk mengatasi krisis air di desa-desa yang kesulitan akses. Diketahui, pencapaian infrastruktur juga merambah sektor layanan publik dasar. Di bidang layanan kesehatan misalnya, telah dilakukan perbaikan pada 17 gedung puskesmas serta pembangunan 2 rumah sakit baru, RSUD Samin Surosenti Korandu Blatung dan RS Bahangkara Kunduran, untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada warga. Sementara itu, untuk fasilitas pendidikan, diketahui lebih dari 1.000 gedung sekolah, PAUD, TK, SD, SMP, telah diperbaiki untuk mendukung lingkungan belajar yang lebih nyaman dan memadai. Demikian juga, ribuan unit PJU telah terpasang untuk meningkatkan keamanan dan mobilitas masyarakat di malam hari. Secara keseluruhan, pencapaian ini didorong oleh komitmen politik dan kemampuan Arif Rohman dalam bersinergi dan memanfaatkan jejaring komunikasi dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga ke pemerintah pusat,
sehingga percepatan pembangunan infrastruktur dapat berjalan melampaui kemampuan APBD Blora. Sebagai Bupati Blora ke-29 sejak tahun 2021 dan Bupati Blora ke-30 sejak 2025 hingga sekarang di mana berpasangan dengan Wakil Bupati Hajah Sri Setiorini, ini sosok Dr. Haji Arif Rohman. Saat pulang ke Blora di tahun 2015, Arif menjadi pasangan Joko Nugroho di Pilkada Rabu tanggal 9 Desember. Diusung oleh Nasdem, PKB, Hanura, P3, dan PKS. Cabub dan Cawabub yang diusung dari Nasdem, PKB, dan Hanura, serta didukung PKS ini, unggul 251.189 suara atau 51,08%. Sedangkan pasangan Abu Dasum Cabub dari PDIP dan Gerindra mendapatkan 205.824 suara atau 41,85%, dan Kusnanto Sutrisno 34.761, 7,07%. Di tahun 2020, Arif Rohman maju pilkada berpasangan dengan Tri Yuli Setiowati. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Blora, Kamis 21 Januari 2021, mengumumkan penetapan pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 untuk pasangan Arif Rohman, Tri Yuli Setiowati. Paslon dari kader Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga berterima kasih kepada perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta awak media. Waktu itu, Pilkada Blora diikuti 3 paslon. Urut pertama Paslon Dwi Astuti Ningsih dan Riza Yuda atau Asri. Urut kedua Paslon Arif Rohman dan Tri Yuli Setiowati atau Artis. Urut ketiga Paslon Umi Kulsum dan Agus Sugianto atau Umat. Karena ada pilkada serentak, jabatan Arif Rohman dan Tri Yuli Setiowati hanya 3,5 tahun, dan Arif maju lagi di pilkada 2024 berpasangan dengan Hajah Sri Setiorini. Dan saat Komisi Pemilihan Umum KPU Blora telah menyelesaikan rekapitulasi penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora 2024, pasangan calon nomor urut 1, Arif Rohman Sri Setiorini atau Asri berhasil meraih kemenangan mutlak atas pasangan calon nomor urut 2, Abu Nafi Andika Adi Krisna Gunarjo atau Abdi. Rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan di Gedung PKPRI Blora pada Selasa, 13 Desember 2024. Komisioner KPU Blora Ahmad Mustaqim menjelaskan, pasangan calon nomor urut 1, Arif Rohman dan Sri Setiorini, memperoleh 395.827 suara. Sementara itu, untuk pasangan calon nomor urut 2, Abu Nafi dan Andika Adi Krisna Gunarjo ini mendapatkan 76.795 suara. Dengan hasil tersebut, pasangan Arif Rohman Sri Setiorini meraih persentasi kemenangan lebih dari 80%. Kalau di persentase, itu untuk paslon 1 sebesar 83,75% dan untuk paslon nomor urut 2 ini 16,25%. Lahir di Sendang Wungu, Banjarejo Blora, pada tanggal 8 Maret 1980, Dr. Andes Haji Arif Rohman merupakan putra dari Kiai Haji Ali Muhdor dan Hajah Sulini. Beliau tumbuh dari pendidikan formal mulai SD hingga SMA di Blora, kemudian melanjutkan jenjang sarjana S1 di Hubungan Internasional Universitas Darul Ulum Jombang, dan pasca sarjana S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta telah berhasil meraih gelar doktor pada bulan Desember 2024 dari UNES. Sejak SMA, beliau sudah aktif dalam berbagai organisasi seperti OSIS dan Himparisba. Begitu juga ketika kuliah di Jombang, beliau menjadi pengurus di IPNU, mulai dari tingkat kampus hingga Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU 2006-2009. Karir pekerjaannya bermula sebagai tenaga ahli anggota DPR RI 2004-2009, staf khusus Menteri PDT 2009-2014, lalu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2014-2016. Amanah dari masyarakat Blora diemban sebagai Wakil Bupati periode 2016-2021, kemudian dipercaya menjadi Bupati Blora periode 2021-2025. Saat menjabat sebagai Bupati, beliau menghadapi masa sulit ketika program refocusing anggaran pandemi COVID-19.
Selain karir pemerintahan, Dr. Arif Rohman juga aktif dalam berbagai organisasi seperti menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 2016-2021, Wakil Ketua DPW PKB Jateng 2021-2026, dan Ketua IPHI Kap Blora 2021-2026. Beliau juga mengemban amanah kembali sebagai Bupati Blora periode 2025-2030 dan siap menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Sejak dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, segudang prestasi yang membanggakan dari Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman. Dan yang tetap menjadi ciri khas serta tampaknya akan dilestarikan ke depan adalah cara kepemimpinan beliau, Mas Arif, dalam memimpin serta membangun Blora selama ini. Beberapa di antaranya lembah manah, tak pernah memusuhi siapa saja, meski ada orang yang memusuhinya. Dan insya Allah akan berkelanjutan secara bersama-sama. Termasuk gaya kepemimpinannya, mengutamakan ajakan guyup rukun sesarengan bangun Blora, atau akur rukun bersama-sama membangun Blora. Karena sesungguhnya, untuk membangun Blora dengan hasil yang paling baik, maksimal, tidak bisa sendiri, melainkan perlu kebersamaan atau melibatkan banyak pihak. Di jabatan pertamanya, sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu, ini prestasi gemilang Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman saat memimpin Blora. Pertama, di programnya mewujudkan Dalan Alus, pemerintah Kabupaten Blora telah mengucurkan anggaran hingga 1,2 triliun lebih. Khusus untuk tahun 2023 saja di program ini, dengan anggaran sebesar Rp245.395.441.000 untuk membangun jalan 63.967,85 meter. Ditambah di tahun yang sama juga membangun 6 titik jembatan di Kabupaten Blora dengan anggaran Rp13.371.277.000. Sementara itu di tahun 2024, total anggaran untuk membangun jalan di Blora mencapai Rp68.703.861.000. Rinciannya dari DAK sebesar Rp6.087.191.000, Bangku Rp15.400.000, dan dari APBD sejumlah Rp46.456.670.000. Prestasi gemilang kedua adalah sebagai perwujudan Banyune Militrus. Di tahun 2023 telah terbangun saluran irigasi sepanjang 518 meter, rehab 2 embung, pembangunan tanggul sungai sepanjang 2.181,05 meter. Selain itu melakukan pengembangan sistem pengelolaan air minum sebanyak 1.689 SR atau sambungan rumah dengan total anggaran Rp13.161.347.000. Di tahun 2021, 2022, dan 2024 tidak terhitung lagi kegiatan serupa. Prestasi gemilang ketiga, Arif Rohman jago lobi. Berkat lobinya ke pemerintahan pusat, karena memang dekengan pusat dari Mas Arif ini luar biasa, telah terbangun bendungan raksasa atau proyek PSN Randu Gunting yang ada di wilayah Japa. Menyusul yang masih on proses saat ini adalah Bendung Gerak Karang Nongko di wilayah Blora Selatan dan Bendung Cabean yang ada di wilayah Kecamatan Todanan. Di bidang lingkungan, yang masuk prestasi gemilang Mas Arif keempat, melalui beberapa program, pemerintah Kabupaten Blora berhasil meraih penghargaan Anugerah Adikura dengan kategori Kota Kecil Terbersih tahun 2024 yang kedua kalinya. Penghargaan serupa juga diraih di tahun 2023. Prestasi gemilang yang kelima untuk meningkatkan kualitas SDM Blora melalui program Satu Desa, Dua Sarjana. Pada tahun 2023, ada 130 warga Blora menerima beasiswa dengan anggaran sebesar Rp1.120.500.000. Masih dalam bidang pendidikan dalam rangka peningkatan SDM, Pemkab Blora melalui Disdik
bekerja keras untuk menurunkan angka anak tidak sekolah ATS. Hasilnya, dari jumlah ATS 6.480 orang, dengan berbagai upaya yang dilakukan Disdik, ATS berhasil dikembalikan ke jalur pendidikan formal, jumlahnya sekitar 4.000 orang, dan 1.000 lagi dikembalikan ke jalur pendidikan non-formal atau kejar paket B dan paket C. Untuk menunjang program ini, di bidang Sarpras, Pemkab Blora juga memperhatikan bangunan untuk sekolah. Di tahun 2023 saja telah merehabilitasi gedung dan sarana atau prasarana sekolah dengan anggaran sejumlah Rp106.303.510. Anggaran ini untuk 417 sekolah setingkat PAUD, RA, SKB, SDMI, dan SMP MTS. Sementara itu, dalam rangka peningkatan SDM dengan diimbangi pendidikan keagamaan, Pemkab Blora menerapkan program sekolah Sisan Ngaji di semua tataran pendidikan. Ada pula program Satu Desa, Satu Hafidz yang diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada santri penghafal Al-Quran yang pada tahun 2023 sudah mencapai 128 santri. Program ini terwujud, salah satunya didukung oleh Basnas Kabupaten Blora. Selanjutnya, prestasi gemilang ke-6 dari Arif Rohman berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora. Pada tahun 2023 dan 2 tahun sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan berbagai program. Di tahun 2023, beberapa upaya ngopeni kadang kekurangan telah dilaksanakan, di antaranya pembangunan rumah tidak layak huni RTLH sebanyak 1.966 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.027.500.000. Di bidang kesehatan, yang merupakan prestasi gemilang Arif Rohman ke-7, Kabupaten Blora telah mewujudkan 2 rumah sakit baru berskala besar, masing-masing di Blora Selatan, Randu Blatung, telah berdiri dan operasional RS Samin Surosentiko. Sementara di Blora Barat, Kunduran, juga telah berdiri dan operasional Rumah Sakit Bahyangkara. Ini prestasi gemilang Bupati Arif ke-8, yakni bersama dengan pemerintah pusat, reforma agraria telah sukses dilaksanakan di Blora. Pemerintah Kabupaten Blora bersama BPN telah memfasilitasi penyelesaian status tanah di kawasan Wonorejo yang sudah puluhan tahun bermasalah. Presiden telah menyerahkan 1.043 sertifikat HGB kepada penerima tahap 1 dan pada Agustus 2023 lalu. Untuk tahap kedua, ada 80 sertifikat yang dibagikan. Terkait perhutanan sosial, juga telah terbit sertifikat kelompok tani hutan sebanyak 18 buah untuk 2.939 KK dengan luasan total 2.560 hektar. Prestasi gemilang Arif Rohman ke-9, selama pemerintahannya telah menerima banyak penghargaan dari pemerintah pusat. Di tahun 2023 saja misalnya, predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Kementerian Keuangan diraih Blora 9 kali berturut-turut. Kabupaten Layak Anak peringkat Madya tahun 2023 dari Kementerian PPPA RI, Swasti Sabha Pradapa, Kabupaten Kota Sehat tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI, Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2023 dari Kepala BKKBN. Blora juga menjadi penerima penghargaan Kabupaten Terinovatif pada Innovative Government Award, IGA 2023, dari Kementerian Dalam Negeri RI, Anugerah Meritokrasi KASN 2023, dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Penghargaan Kanton Regional 1 BKN Yogyakarta, atas penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2023 dengan metode CAT BKN secara mandiri. Kemudian, inovasi salah satu Fasiankes di Blora juga memperoleh penghargaan Best Practice pemberian PMT berbahan pangan lokal dari Kementerian Kesehatan Indonesia untuk UPTD Puskesmas Tunjungan, Public Services of the Year Jawa Tengah tahun 2023 dari Mark Plus Institute untuk UPTD Puskesmas Japah, Bebas Stunting Award 2023 dari Kementerian Desa PDTTIK untuk Desa Ngelandean. Selanjutnya, peringkat 5 media center terbaik Kabupaten Kota kontribusi berita dari Kementerian Kominfo RI, peringkat ke-8 media center terbaik kontribusi foto Kementerian Kominfo, akreditasi paripurna Rumah Sakit RSUD Dr. R. Suprapto Cepu dari KARS dan Kementerian Kesehatan,
akreditasi A dari Kepala Perpusnas untuk Dinas Perpustakaan Kearsipan. Tanya itu, kreativitas dan inovasi desa yang ada di Kabupaten Blora berhasil mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. Di antaranya, juara ke-13 Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023, kategori desa sangat tertinggal berkembang dari Kementerian Desa PDTT RI untuk Desa Bangsri. Desa Sambong Rejo masuk dalam 75 besar pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, di mana berhasil juara harapan 4 desa wisata berkembang pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Bagaimana di tahun 2024? Pemerintah Kabupaten Blora mencatatkan banyak prestasi di tingkat Jawa Tengah dan nasional sepanjang tahun 2024. Prestasi tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari inovasi, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Berikut adalah rangkuman prestasi Pemkab Blora di tingkat Jawa Tengah dan nasional pada tahun 2024. Prestasi tingkat nasional tahun 2024, Inovasi Pemerintahan Kabupaten Terinovatif, Innovative Government Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Inovasi yang menonjol antara lain program digitalisasi Dolan Sutijono atau RSUD dan inovasi 99 petani muda dan berprestasi atau pedati DP4B. Pelayanan publik predikat sangat baik penilaian penyelenggaraan pelayanan publik atau PKPP tahun 2024 dari Kementerian Pan-RB. Penghargaan ini diberikan atas Indeks Pelayanan Publik atau IPP sebesar 4,42. Kinerja konstruksi peningkat kedua, kategori OPD terbaik, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Blora meraih penghargaan tingkat nasional di bidang suburusan jasa konstruksi. Pengadaan barang atau jasa, penghargaan kematangan UKPBJ level 3 proaktif, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP RI. Penghargaan ini menunjukkan unit kerja pengadaan Blora telah menjadi pusat keunggulan pengadaan atau Procurement Center of Excellence. Pemerintahan dan pencegahan korupsi, capaian MCP KPK skor 94, Monitoring Center for Prevention atau MCP Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2024. Nilai ini dianggap sangat baik dan merupakan hasil dari 8 area intervensi utama, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Perlindungan Anak Penghargaan Kabupaten Layak Anak atau KLA kategori Madya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA. Blora menargetkan kategori yang lebih tinggi atau Nindya di tahun 2024. Tata Kelola Pendidikan, Rapor Pendidikan kategori Tuntas Madya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Capaian literasi SD umum naik signifikan. Pelayanan Publik Umum Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024 diraih atas komitmen Pemkab Blora dalam perlindungan konsumen. Sementara itu, masih di tahun yang sama, tahun 2024, berikut prestasi Blora di tingkat Jawa Tengah. Peringkat pertama penyelenggara pelayanan publik terbaik di Jawa Tengah, penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Blora meraih nilai 97,84 poin. Layanan Kesehatan Kabupaten Inspiratif dalam layanan kesehatan gratis dianugerahkan sebagai pengakuan atas komitmen dan inovasi Blora dalam menyediakan layanan kesehatan gratis. Capaian kinerja, 96% indikator kinerja berstatus baik, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2024. Dari 1.693 indikator, sebanyak 96,63% memiliki status kinerja yang baik. Secara umum, tahun 2024 menunjukkan Blora memiliki komitmen kuat dalam inovasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan diraihnya penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional. Pemirsa, di tahun 2025, Blora menorehkan beberapa capaian penting di level Provinsi Jawa Tengah. Peringkat investasi tertinggi, Kabupaten Blora meraih penghargaan pada ajang Central Java Investment Business Forum atau CJIBF 2025 karena mencapai nilai investasi tertinggi di Jawa Tengah. Kabupaten Inspiratif Layanan Kesehatan,
dianugerahi sebagai Kabupaten Inspiratif dalam layanan kesehatan gratis di Jawa Tengah. PPI Jateng 2025. Pada penutupan pameran produk inovasi atau PPI Jawa Tengah 2025, Blora meraih penghargaan Blora Award dan FBI atau Festival Bangun Desa Bangun Indonesia dan beberapa prestasi individu atau OPD. Juara 1 Festival Bangun Desa Bangun Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih oleh perwakilan dari BUMDesma. Peringkat 2 Posyandu berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih oleh Posyandu Dwi Waluya Desa Kentong. Juara 1 Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam MAPSI tingkat Provinsi Jawa Tengah. Teladan 1 Petugas Lapangan KB Non-ASN tingkat Jawa Tengah. Teladan 1 Pasangan KB Lestari 15 tahun tingkat Jawa Tengah. RSUD Dr. R. Sutiajono Blora mendapat apresiasi atas inovasi unggulan. Prestasi tingkat nasional tahun 2025. Di tingkat nasional, Kabupaten Blora juga mencatat beberapa keberhasilan. Pelayanan publik mendapat predikat sangat baik dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik PEPKPP tahun 2024 dari Kementerian Pan-RB dengan Indeks Pelayanan Publik atau IPP 4,42, penghargaan diserahkan pada Mei 2025. Untuk bidang inovasi daerah, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan atau DP4 Blora meraih penghargaan IGA, Innovative Government Award, kategori daerah terinovatif. RSUD Dr. R. Sutijono Blora dianugerahi penghargaan inovasi unggulan pada ajang IGA. Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, Dinas Kominfo Blora menyabut predikat Kabupaten Informatif dalam anugerah KIP. Kinerja pelayanan, Dinas PUPR meraih peringkat 2 kinerja jasa konstruksi terbaik tingkat nasional. Inspektorat Kabupaten Blora mendapat penghargaan dari LKPP atas penanganan pengaduan terbaik. Penghargaan perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi UKM atau Dindakop UKM menerima penghargaan Daerah Tertib Ukur Nasional. Penghargaan sosial, Dinas Sosial PPPA meraih predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya. Prestasi individu, Dr. Andes Slamet MM MPD memperoleh anugerah tanda penghargaan Wirakarya Kencana tingkat nasional. Pertanian organik, Bupati Blora meraih penghargaan Jawa Pos Radar Bojonegoro Awards 2025 atas upayanya dalam pengembangan pertanian organik dan partisipasinya dalam Kongres Kabupaten Organik Dunia 2025 di Tiongkok. Yuk kita lihat apa yang dilakukan di tahun 2025 pemirsa. Tak hanya cakap angin, proyek pembangunan jalan dan jembatan di Blora tahun 2025 tercatat ada total 105 paket pekerjaan. Dilihat dari total anggaran proyek jalan dan jembatan di tahun 2025 ini, di mana mencapai angka 300 miliar rupiah dibanding tahun-tahun sebelumnya, anggaran pembangunan jalan di Blora terus meningkat. Dari data yang ada, di tahun 2021 lalu, anggaran infrastruktur jalan di Blora sekitar 106 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat di 2022, yakni mencapai sekitar 268 miliar rupiah. Dengan kata lain, peningkatannya naik hingga 2 kali lipat. Dari 105 paket pembangunan jalan dan jembatan di tahun 2025, lokasinya merata di 16 kecamatan yang ada. Setelah proyek jalan tahun 2025 ini selesai, panjang jalan di Blora yang masuk kategori mantap mencapai sekitar 61%. Diketahui, mulai tahun 2021 hingga tahun 2024, pemerintah Kabupaten Blora berhasil membangun jalan rusak dengan total anggaran lebih dari 1,2 triliun rupiah. Bukan ingin hiperbola. Saat menjadi Bupati Blora periode pertama, diakui untuk membangun seluruh jalan rusak di Blora dibutuhkan anggaran total sekitar 3 triliun rupiah. Ini butuh strategi khusus dan dipastikan tidak akan tuntas. Alasannya, dengan kemampuan anggaran APBD Blora untuk membangun infrastruktur jalan yang hanya sekitar 200 miliar hingga 300 miliar rupiah setiap tahunnya, sehingga pembangunan di Blora belum bisa tuntas semua sekali gebrak, melainkan perlu skala prioritas. Dari data yang ada di DPUPR Blora pada 2021, pihaknya berhasil membangun hampir sekitar 40 km jalan dengan anggaran hampir 90 miliar rupiah. Kemudian pada 2022,
Panjang jalan yang dibangun meningkat menjadi sekitar 116 km, dengan anggaran hampir 308 miliar rupiah. Sedangkan pada 2023, panjang jalan Kabupaten di Blora yang berhasil dibangun meningkat tajam. Salah satunya, ruas Jalan Randu Blatung Getas yang dibiayai dana Inpres. Selain mendapat Inpres jalan untuk ruas Jalan Randu Blatung Getas, 2 ruas jalan di Blora Selatan, yakni Jalan Temulus, Randu Blatung, Sumber Kradenan, dan Jalan Wulung, Randu Blatung, Klatak, Jati, juga mendapat bantuan pembangunan dari pusat senilai hampir 50 miliar rupiah. Pada 2024, total anggaran untuk membangun jalan di Blora mencapai lebih dari 68 miliar rupiah. Rinciannya, dari DAK sebesar 6,8 miliar rupiah, Bangkeu 15,4 miliar rupiah, dan dari APBD sejumlah 46,4 miliar rupiah. Total anggaran untuk membangun jalan memang mencapai 68 miliar rupiah lebih. Di samping 105 paket pembangunan jalan dan jembatan itu, di tahun 2025 ini, berkat lobi kelas dewa, Blora mendapat jatah pembangunan jalan yang sumber dananya dari Impres Jalan Desa PUPR Pusat. Bukan main-main, nilainya sangat fantastik, yakni mencapai hampir 100 miliar rupiah. Semuanya untuk membangun 4 ruas jalan. Masing-masing, peningkatan jalan Cabak Bleboh, tembus perbatasan Bojonegoro, dengan nilai 20 miliar 500 juta rupiah. Peningkatan jalan Japah Tunjungan dengan nilai 28 miliar 850 juta rupiah. Peningkatan jalan Kesar Nelangitan Tunjungan dengan nilai 28 miliar rupiah. Dan pembangunan jalan Jepon Bogorjo perbatasan Tuban, Jawa Timur, 20 miliar 200 juta rupiah. Tidak hanya itu, di tahun 2025 ini, Pemprov Jateng kucurkan 75 miliar rupiah untuk bangun jalan di Blora. Kepada gubernur dan jajaran, bupati yang akrab disapa Mas Arif ini menyampaikan langsung ucapan terima kasih kepada Gubernur Lutfi yang sedang meninjau pembangunan jalan provinsi di wilayah Kecamatan Japah. Ucapan terima kasih itu dilontarkan bupati, bukan tanpa alasan. Pasalnya, tahun 2025 ini, anggaran dari Pemprov Jateng untuk membangun jalan di Kabupaten Blora mencapai 75 miliar rupiah. Ya, tahun ini 2025 hampir 75 miliar rupiah yang digunakan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Blora. Itu terbagi untuk pembangunan jalan provinsi yang dikerjakan langsung oleh Dinas PU BMCK Jateng, dan untuk pembangunan jalan kabupaten yang disalurkan melalui skema bantuan provinsi atau Banprov 2025. Untuk pembangunan jalan provinsi tahun 2025 ada 3 ruas jalan yang dibangun dengan total pagu anggaran sekitar 45,4 miliar rupiah. Yakni jalan provinsi ruas Kunduran Blora mendapatkan pagu anggaran 5 miliar rupiah. Kemudian jalan provinsi ruas Ngawen Japah Todanan mendapatkan pagu anggaran 17,75 miliar rupiah. Dan jalan provinsi ruas Singget Randu Blatung Cepu mendapatkan pagu anggaran 22,72 miliar rupiah. Kemudian yang Banprov 2025 untuk pembangunan jalan kabupaten ada 5 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran 30 miliar rupiah. Terdiri dari peningkatan jalan Trembul Rowo Bungkul Sono Kidul, pagu sebesar 3,5 miliar rupiah. Kemudian peningkatan jalan Kunduran Doplang, pagu sebesar 6,5 miliar rupiah. Peningkatan jalan Ketuan Gondel Mojo Rembun, pagu sebesar 5 miliar rupiah. Lalu peningkatan jalan Pilang Bulakan Temulus, pagu sebesar 12 miliar rupiah. Serta terakhir peningkatan jalan Sidorejo Kenongogong Klagen, pagu sebesar 3 miliar rupiah. Jalan-jalan yang pembangunannya dibiayai dari Pemprov Jateng ini tidak hanya sebagai penghubung antar daerah saja, namun juga akses ekonomi warga masyarakat Blora yang mayoritas merupakan petani, sehingga ini dapat mendukung peningkatan distribusi hasil panen para petani di Blora. Demikian pemirsa, kisah percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora menjadi bukti nyata komitmen Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menjawab kebutuhan dasar warga. Tak ada gading yang retak memang, namun tak dipungkiri jika di 5 tahun terakhir ini telah membasuh dahaga masyarakat akan akses jalan, air bersih, dan fasilitas publik yang layak menjadi kenyataan. Semoga semangat pembangunan ini terus berlanjut
meski didera minimnya anggaran yang ada. Terima kasih telah mengikuti ulasan kami. Saya Urip Daryanto bersama seluruh grup Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're an obsession in my